Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Dan sebelum kita lanjutkan Pak Rifan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan pada perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Baik. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda abaikan grafis yang ada di televisi Anda. Saya akan coba sampaikan pemirsa. Ada Adaro direkomendasikan hold, kemudian PTBA direkomendasikan hold, kemudian juga ada Pegas direkomendasikan buy, dan SIMP juga direkomendasikan buy. Tampaknya didominasi oleh komoditas ini, Pak Rifan. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada Adaro, PTBA, Pegas, SIMP, hold, dan buy. Kita ke batubara terlebih dahulu, Pak Rifan. Bagaimana Anda melihat posisi dari pergerakan harga dari komoditas batubara terus menciptakan rekor baru meskipun belum mampu menyentuh ke level tertinggi sebelumnya. Kemudian krisis energi juga tampaknya memberikan dampak terhadap harga komoditas ini. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan di perjumpaan sebelumnya juga, Mas David ya. Kalau di bulan sebelumnya juga kan saya lebih banyak merekomendasikan saham-saham batubara, meskipun juga waktu itu belum meningkat terlalu signifikan ya harga sahamnya ya. Nah sekarang harga sahamnya juga harga saham batubara udah mulai bullish ya, seiring dengan peningkatan indeks harga saham gabungan ya. Jadi kalau kita bicara waktu itu Adaro masih di 1.200-1.300-an, PTBA juga waktu itu masih di 2.200-2.300-an ya. Saat ini udah di 1.800 untuk Adaro dan PTBA di 2.800. Jadi saya merekomendasikan untuk teman-teman yang sudah memegang posisi ini sebenarnya masih bisa hold ya, karena kalau kita bicara dari nilai intrinsiknya ini masih di atas harga saham saat ini ya, masih memberikan potensi upside setidaknya sekitar 30%-an lagi. Jadi masih bisa hold ya, meskipun tadi disampaikan tetap ada kemungkinan dalam jangka pendek akan ada koreksi seperti itu ya. Untuk Adaro ada sentimen positif juga seperti buyback saham 4 triliun, kemudian penjualan ekspor juga makin meningkat 22% ya. Untuk PTBA juga menarik, bisa dijadikan pilihan juga karena sepanjang semester 1 kemarin PTBA sudah mencapai target TMO, sehingga di semester 2 ini bisa lebih menggenjot kuota ekspornya ya. Ini bisa memanfaatkan kenaikan harga acuan batubara ekspor ya, sehingga marginalitas dari PTBA pun juga bisa terdongkrak ya. View saya untuk batubara masih positif ya, setidaknya sampai dengan akhir tahun ya, jadi bisa hold. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai posisi, saya rasa harga saat ini tentu menawarkan risiko yang lebih tinggi ketimbang saat beberapa bulan sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman investor yang belum memiliki posisi di saham-saham batubara mungkin bisa menunggu harga sahamnya terkoreksi seperti itu, Mas Dede. Baik, dikatakan tadi Adaro dan PTBA direkomendasikan hold sampai dengan akhir tahun. Ini momentumnya ini sampai akhir tahunnya itu bisa dilihat sampai kapan, Pak Rifan? Apakah ketika window dressing terjadi yang biasa terjadi di akhir tahun ini bisa dimanfaatkan, setelah itu kemudian sell on strength di sana, atau sampai dengan kuartal pertama di 2022 prospek dari batubara masih cukup bagus, Pak Rifan? Oke. Kalau saya melihatnya sampai dengan setidaknya kuartal 1 2022 view-nya masih bagus, karena kalau sepanjang semester 1 2021 kan kenaikan harga batubara lebih banyak disebabkan karena keterbatasan supply, sementara demand-nya belum terlalu jalan karena kan banyak faktor ya, karena ada faktor cuaca lah, karena ada faktor ESG lah, lingkungan ya. Tapi dengan tadi krisis energi, kemudian harga gas juga semakin tinggi, ini membuat para negara pengimpor batubara ini mulai beralih lagi lah ke batubara. Jadi demand-nya ini mulai jalan, cuaca juga sudah mulai baik, pasar seaborne yang tadinya
terhambat jalur distribusinya sekarang sudah lebih lancar. Jadi bulan-bulan ini di kuartal 3 menuju kuartal 4 2021 demand-nya ini baru berjalan. Nah, biasanya kalau demand sudah berjalan, ini nggak cuman dalam waktu jangka pendek, ya bisa ya setidaknya paling pendek 6 bulan ke depan lah. Ya, jadi saya rasa setidaknya sampai di kuartal 1 2022 dengan asumsi tidak ada force major ya, tidak ada force major lainnya, view-nya masih tetap bagus ya. Jadi teman-teman investor ya bisa hold untuk sementara waktu setidaknya sampai dengan kuartal 1 ya, sampai mencapai di nilai intrinsiknya. Kalau misalkan kayak Adaro ini menurut perhitungan kami ya dengan kuartal 2 kemarin ya, laporan keuangannya ini setidaknya di sekitar 2.400-an seperti itu. Untuk PTBA ini di sekitar 3.600-an ya. Jadi tapi ini nilai intrinsiknya juga bisa meningkat ya kalau kinerja kuartal 3 atau kuartal 4-nya nanti ini lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita lihat nanti sampai seberapa baik kinerja dari Adaro maupun juga PTBA. Baik, ada PTBA dan Adaro direkomendasikan hold, kemudian juga masih ada Pegas dan juga ada SCMP ini. Tapi sebelum kita membahas rekomendasi Anda Pegas dan SCMP, Pak Arifan, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu pembukaan dari indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi ini. Sudah dibuka, pemirsa, dibuka di zona hijau di 6.645,260. Sementara posisi saat ini untuk indeks harga saham gabungan mengalami penguatan di 0,76% dan sudah berada di level 6.672,75 pemirsa. Level tertinggi di 6.680,009, sedikit lagi untuk menyentuh ke level 6.700-an. Sementara level terendah ada di 6.644,866. Saya akan sampaikan juga saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan. Tampaknya perbankan Big Cap masih menjadi penopang pemirsa meskipun penguatannya sudah mulai terbatas, di mana BBRI yang pada perdagangan kemarin ditutup di zona merah hari ini menguat di 0,47% di level 4.280. BBCA masih melanjutkan penguatan di 0,65% di level 7.800 pemirsa. BBNI juga menguat di 0,73% di 6.925. Astra International juga menguat di 0,40%. SMGR masih melanjutkan penguatan setelah menguat signifikan pada perdagangan kemarin di 7%, hari ini menguat di 1,68% dan sudah berada di level 9.075. Kemudian juga ada Telkom menguat di 0,26% di 3.840 dan PMRI juga menguat di 0,35% di 7.200. Ya, update dari pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini dan saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor. Pak Arifan, dua saham lainnya yang juga Anda rekomendasikan, Pak, ada Pegas dan juga SCMP. Pegas dan SCMP direkomendasikan buy dalam hal ini. Secara fundamental, bagaimana perkembangan Pegas sampai sejauh ini, Pak Arifan? Ya, jadi Pegas ini termasuk perusahaan yang kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mengalami penurunan ya, sejak Pegas akuisisi Pertagas akhir tahun 2018. Di tahun 2019 dan 2020-nya kinerjanya sempat mengalami penurunan. Nah, cuma penurunan kinerjanya ini di satu sisi karena harga gas diturunkan oleh pemerintah, tapi ada faktor lainnya juga yang mempengaruhi kinerjanya. Di antaranya adalah seperti pada akhir tahun lalu Pegas kalah dalam sengketa pajak ya, sehingga rugi cukup besar waktu itu. Ya, tapi tahun 2021 ini seperti menjadi tahun kebangkitan, terutama di kuartal 2 2021 yang laporan keuangannya juga baru rilis belum lama ini ya, di mana laporan keuangan di kuartal 2 2021 ini meningkat cukup signifikan ya. Salah satunya memang juga dipengaruhi dengan kemenangan sengketa pajak
Ya, jadi kalau misalkan di 2020 kemarin kalah sengketa pajak, di 2021 ini seperti dibalas gitu ya. Jadi menang sengketa pajak kurang lebih kemarin kan 16 juta dolar ya, atau 228 miliar. Sebelumnya juga bulan Mei sempat menang juga 698 miliar gitu. Jadi kayak ini menjadi momentum positif juga buat Pegas yang sudah sudah tertidur cukup lama lah, dan dengan monetisasi LNG ya, dan perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh Pegas ke depannya, saya cukup yakin ini jadi momentum kebangkitan untuk Pegas ke depannya. Dan kenaikan harga saham sejak rilisnya laporan keuangan, sebelumnya kan di sekitar 1000-an, ya sekarang di 1500-an, berarti kurang lebih udah meningkat 50%. Ini menjadi seperti reaksi positif lah dari para pemegang saham Pegas. Nah, kedepannya saya juga melihat kinerja positif Pegas, momentumnya akan terus berlanjut ke depannya. Baik, Pak Rifan, terakhir ada SMP, Pak. Anda juga rekomendasikan buy, singkat saja, Pak Rifan. Ya, kalau untuk SMP, ini adalah sektor CPO yang dimana kenaikannya ini mungkin belum sekencang dari batubara. Kalau saham-saham batubara mungkin lebih kencang. Nah, CPO ini juga kita tahu harga CPO meningkat cukup tajam ya, ke level tertinggi juga. Kemudian juga kalau untuk SMP sendiri, ini kenaikan harga CPO ini bisa membuat harga minyak goreng, harga margarin ini juga ikut meningkat akibat lonjakan harga. Jadi ini bisa meningkatkan marginalitas dari SMP itu sendiri, di mana kinerjanya selama 2020 kemarin cukup tertekan, dan 2021 ini juga berpotensi untuk rebound. Seperti itu, Mas David. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, PTBA, Pegas, kemudian juga SMP, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Rifan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Rifan. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di segmen Market Buzz untuk kali ini. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Power Breakfast akan segera kembali dengan rekan saya, Bang Veracong. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.